Jadi banyak sekali pertanyaan seputar dari ketika kita membuat sebuah channel dengan niche konten campuran, apakah di tahun 2026 ini masih bisa dimonetisasi? Itu yang akan kita bahas ya. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran ataupun kalian yang baru bikin channel YouTube, ini sebagai gambaran saja buat kalian. Ya, dengan niche konten campuran apakah lolos monetisasi atau tidak? Ada salah satu pertanyaan dari sahabat kita ya seputar ketika kita menggunakan niche konten campuran, apakah berhasil lolos monetisasi? Kita akan bahas lengkap di video kali ini ya. Jadi di sini sebagai contoh ya, saya sudah membuat sebuah channel yang niche kontennya itu adalah konten campuran. Sebenarnya ada keuntungannya dari kita versi campuran ya. Mungkin kalau dari rekomendasi itu akan susah, tapi kalau dari segi RPM ya, itu RPM kalian itu bisa naik turun ataupun penghasilan kalian ya, itu kalian terkadang kalau kita campuran ya, misalkan kita bahas aplikasi A, aplikasi B ya, misalkan kalau kontennya seputar tutorial, memang kalau dari segi rekomendasi, kalau konten campuran di YouTube itu agak sulit ya untuk mendapatkan rekomendasinya. Tapi kalau dari segi RPM ataupun dari segi penghasilan mungkin akan lebih besar. Kenapa? Karena di sini untuk RPM kita itu kan bisa berubah-ubah ya. Jadi ketika kita membahas aplikasi A, itu RPM-nya terkadang ada yang besar, kemudian kita bahas aplikasi B ada yang kecil, jadi RPM-nya itu tidak istilahnya adalah tidak tetap ya. Jadi kadang bahkan kadang bahas satu aplikasi RPM-nya bisa besar. Nanti saya akan tunjukkan ke kalian ya, saya bahas seputar aplikasi itu bahkan cuma 3 menit video saya itu saya bisa RPM-nya bisa $13. Baik ya, jadi ini sebagai contoh saja untuk niche konten campuran. Jadi saya sudah membuktikan di sini saya berhasil lolos monetisasi ya. Jadi apakah konten campuran di YouTube itu bisa lolos monetisasi? Jawabannya bisa. Untuk saya sendiri di sini itu saya menggunakan konten campuran dan kita buktikan langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Di sini saya sudah berhasil lolos monetisasi. Dan untuk bagaimana cara mengaktifkannya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Di sini bisa kita klik di iklan halaman tonton. Ini penghasilan ya channel yang baru lolos monetisasi kurang lebih sekitar 4 hari atau 3 hari ya. Di sini penghasilannya sekitar $8 ya. Kalian bisa perhatikan di sini juga ada tanggalnya. Kemudian kita klik seperti ini. Jadi kalau kalian kalkulasikan $8 ya, ini kemarin sempat ada kenaikan ya di $2 ya, pertama kali langsung naik dia. Kemudian penghasilannya di $8 karena ini masih channel yang masih baru ya. Jadi kita buka sama-sama di sini. Jadi artinya niche konten campuran itu bisa lolos monetisasi asalkan konten original kalian ataupun konten yang kalian buat sendiri ya. Tapi berbeda ketika misalkan konten reupload. Nah, konten reupload untuk saat ini sangat beresiko banget karena YouTube makin kesini itu makin ketat ya. Jadi sudah terbukti ya. Di sini saya menggunakan konten campuran dengan pembahasan tutorial ya, tutorial seputar aplikasi. Di sini alhamdulillah berhasil lolos monetisasi. Kemudian di sini ya untuk di bagian RPM-nya itu sebenarnya naik turun ya untuk di bagian penghasilannya. Nah, misalkan kalau kita membahas satu topik nih, misalkan kita membahas satu topik seputar YouTube seperti ini, nah itu kan RPM-nya biasanya 16.000, 20.000 per 1.000 views ya. Tapi kalau kita membahas campuran, itu ada yang $2, ada yang $3. Bahkan di sini saya akan buktikan ke kalian ya. Ada salah satu video saya dengan durasi sekitar 3 menit itu penghasilannya RPM per 1.000 views itu sampai $13 ya. Jadi bisa kita cek sama-sama di sini. Baik, jadi di sini saya sudah masuk di salah satu video saya. Kalian bisa perhatikan di sini dengan pendapatan kalian bisa cek ya. Kalian bisa scroll ke bawah. Di sini untuk RPM per 1.000 views konten campuran ya, di sini saya mendapatkan sekitar $13 ya. Jadi artinya ketika video saya tembus di 1.000 views, saya mendapatkan $13. Untuk CPM-nya sendiri di sini itu $16. Jadi pengiklan membayar ke YouTube ini sekitar $16. Padahal video ini durasinya hanya sekitar 3 menitan ya. Tapi nanti kalian yang sudah monet bisa dicek masing-masing. Jadi RPM ini itu mempengaruhi penghasilan kalian ya. Jadi kalau RPM kalian tinggi seperti ini
ya otomatis untuk tembus di 1.300.000 itu lebih mudah ya. Tapi kalau kita misalkan fokus satu niche konten, ya itu di bagian dari RPM-nya itu pasti sama ya, 16.000. Kalau ini kan $13 ya, jadi kalian bisa kalkulasikan sebagai contoh seperti ini. Jadi $13 dikali 17.000 harga dolar saat ini sekitar 221.000 dari satu video ya, per 1000 views. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, dan ini hanya membuktikan saja bukti bahwa konten campuran itu masih bisa lolos monetisasi. Kita bisa cek sama-sama, ada iklan halaman tonton, ada iklan headshot ya sebagai contoh saja, kemudian ada menu hadiah. Di sini real saya berhasil lolos monetisasi dengan niche konten campuran ya. Dari segi RPM itu bisa tinggi ya, karena setiap pembahasan yang kita bahas pasti berbeda untuk RPM-nya ya. Kalau kita mau nonton misalkan di fokus satu niche, mungkin RPM-nya akan tetap. Tapi kekurangan dari konten campuran adalah dimana susah kalian dapat rekomendasi di YouTube ya, artinya dari YouTube sendiri akan bingung ya menilai niche konten kalian ya. Jadi kalau mana yang lebih bagus, kalau lebih bagus ya, itu kalian fokus satu niche, itu akan lebih bagus, karena biasanya penonton itu video kita akan terus direkomendasikan ya. Kemudian juga ya tentunya akan menambah jumlah jam tayang kalian ya, karena biasanya penonton kalau sudah menonton satu pasti mereka menonton video kita yang lainnya ya. Jadi ini hanya sebagai bukti saja saya menggunakan konten campuran dengan niche konten seputar Android ya, seputar tutorial aplikasi dan lain sebagainya. Jadi saya atur campur ya. Dari segi RPM mungkin lebih menang, tapi kalau dari rekomendasi YouTube ya itu masih kalah ya, masih bagus fokus pada satu niche konten. Tapi beberapa kekurangan dari kita fokus satu niche konten, mungkin bingung untuk pembahasan konten-konten selanjutnya, itu yang menurut saya lebih berat di situ ya. Tapi kalau kita konten campuran, kita bebas ya, hari ini bahas apa, besok bahas aplikasi apa, misalkan sebagai contoh seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Jadi apakah ketika kita menggunakan konten campuran bisa lolos monetisasi? Jawabannya bisa, asalkan konten kalian konten original, bukan konten reupload ya. Tapi misalkan reupload pun nggak masalah sebenarnya, tapi harus ada editing ataupun memberikan perubahan di video kalian. Jadi mungkin itu saja, dan kalian nanti bisa cek di playlist ya, itu sudah banyak saya bahas. Di sini ada playlist ya, cukup satu playlist di sini. Kalian bisa cek di sini, semua sudah saya bahas dan saya sudah membuat sekitar 293 video. Terima kasih dan bye bye.